Salam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Nah, kesempatan monolog kali ini, sebenarnya saya nggak suka monolog sih. Tapi sampai sekarang, Ustadz-Ustadz Kristologi itu belum berani menunjukkan tampangnya di hadapan saya. Terserah mereka mau debat gimana, lewat Skype bisa, lewat StreamYard bisa, atau live langsung ke YouTube bisa. Buktikanlah diri kalian itu memang sebesar ucapan kalian. Yang terjadi saat ini kan beda. Ucapan itu sebesar gunung, nyali sekecil kutu. Kan demikian. Nah, sekarang saya pertontonkan sama kalian satu video dari Yahya Waloni, bagaimana tidak hormatnya dia kepada Yesus. Lucunya dia terkadang mengatakan Yesus itu Nabi Isa. Artinya kalau dia menghujat Yesus, maka dia juga menghujat Nabi Isa. Sementara kita, oke, Yesus bukan Nabi Isa, selesai. Artinya dia menghujat Tuhan yang kita sembah. Oke, kita tonton dulu apa ucapan manusia tergoblok di muka bumi tahun 2020 ini ya. Kita perhatikan dulu. Antara suami istri, antara anak dan orang tua. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan. Kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam. Besoknya bilang lagi. Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan, saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini, begitu, nyinggung-nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok begitu. Nah, kenapa? Kamu baca buku dong. Perhatikan, betapa dia gampang sekali untuk menghujat Tuhannya orang Kristen, ya kan? Saya akan mempertanyakan kepada saudara-saudara dia yang Muslim, ya. Apakah dibenarkan di dalam ajaran Islam untuk menghujat sesama manusia aja lah dulu, baru menghujat Tuhan orang lain? Apakah dibenarkan? Itu ajaran agama apa? Saya curiga bahwa si tolol ini, si Yahya Waloni yang tolologi ini, bukanlah seorang Muslim. Karena kemarin saya berdialog sama seorang Muslim yang sopan, dia mengatakan hal tersebut. Belum layak orang-orang seperti tololnya si Yahya Waloni ini dikatakan seorang Muslim. Muslim itu artinya apa? Hidupnya bagus, ya kan? Suci, atau hidupnya layaklah untuk dipandang. Nah dia ini apakah layak? Dia mengatakan sama Tuhannya orang Kristen, sus. Seperti dia membicara kepada anak-anak selevelnya, atau bahasa-bahasa orang warung tua. Memang hidup dia ini adalah zaman dulu mungkin hidup di warung tua, maka terbawa-bawalah sampai sekarang. Dan anehnya, kalian perhatikan betapa banyak orang yang hadir di situ, semuanya merasa senang, ketawa, ya kan? Kenapa? Karena orang tolol hanya bisa dikatakan pintar kalau berada di tengah-tengah orang tolol. Kan demikian. Dia tolologi, maka yang dihadapi dia adalah mbahnya tolologi, maka dia lebih pintar dari mereka, ya. Nah, kalau dia bawakan ke agamanya, ke agama Kristen, dia seolah-olah mengatakan, kalau memang Yesus Tuhan, 1 kali 24 jam, hukumlah saya. Kan demikian. Artinya ketika dia di Kristen, dia ini hanya Kristen KTP, yang mengaku bahwa sekolahnya tinggi, tapi penipu, ya kan? Kalau dia sekolahnya tinggi, pasti akan berpikir bahwa Tuhannya orang Kristen itu selalu datang mencari orang berdosa. Buktinya sejak semula apa? Di Taman Eden, Yesus berkata sama si Adam, "Hai Adam, di manakah engkau?" Artinya mencari si Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika Yesus datang juga mencari orang berdosa. Dia mengira Tuhannya orang Kristen seperti Tuhannya. Bisa jadi demikian kan? Di mana Tuhannya orang Kristen itu tukang pukul umatnya. Ibaratnya kalau dia tersinggung, disuruh Tuhannya untuk membunuh orang ini. Memang Tuhan orang Kristen tukang bunuh? Kan tidak. Beda ya. Kalau dia saya nggak tahu. Karena banyak orang mati gara-gara menghina agama dia.
Kalau orang Kristen malah ada yang mati gara-gara itu. Apalagi zaman sekarang ini. Ya kan? Jadi kalau dia bilang, wah seolah-olah Tuhan Kristen itu suruh datang untuk menghukum aku. Tidak, Tuhan Yesus tidak akan menghukum kau. Tetapi percayalah, Matius 10 ayat 33 akan digenap sama dirimu. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, kau sekarang kan menyangkal Yesus di depan manusia, maka aku akan menyangkal engkau di depan Bapakku. Ya awalnya, jadi kamu keliru kalau mengatakan seolah-olah Yesus itu adalah pembunuh bayaran atau pembunuh suruhan untuk membunuh kau atau tukang celaka, mencelakakan kau. Tidak, Yesus bukan demikian. Nah, ya walau ini kau belum seberapa. Kalau kau lihat yang namanya siapa namanya dulu Salman Rushdie, apakah berhasil? Tuhanmu mengazab dia. Kalau memang kau perbandingkan seperti itu, berhasil. Sampai sekarang Salman Rushdie masih makan daging yang enak-enak. Bisa jadi daging babi pun dimakan. Lantas kau mau kata, di mana letak kekuasaan Tuhanmu? Apakah Tuhanmu lebih hebat dari apa namanya itu agen rahasia Inggris? Karena kan dia disembunyikan oleh agen rahasia Inggris. Padahal sudah diperintahkan bahkan dibuat hadiah untuk memburu Salman Rushdie. Apakah berhasil? Kan tidak. Nah, coba kamu katakan Osama bin Laden, anak buah Yesus mencari dia langsung dapat. Untung Yesus tidak memerintahkan umatnya untuk mencari orang-orang seperti kau. Kalau diperintahkan, lari ke lubang jarum pun kau pasti ketemu. Karena Yesus memberikan kemampuan kepada umatnya melebihi pintarnya daripada kalian. Alkitab sudah menjelaskan, maafin ya, ini dari segi Alkitab, bahwa kalian adalah keledai liar. Keledai liar takkan bisa menjadi kuda. Paham ya? Maka Yesus pun membuat perumpamaan bahwa Yesus menunggangi keledai. Paham ya? Keledai itu keledai liar. Artinya, pengikut Yesus akan menunggangi semua keturunan keledai liar. Dan itu terbukti sampai sekarang. Arab Saudi, kamu kira hebat? Tidak, dia mengemis kepada Amerika supaya dilindungi dari si Saddam Hussein. Ingat peristiwa waktu haji dulu, ada teroris datang bawa senjata dibunuh orang lagi apa itu? Ya kan? Waktu ada konflik Irak-Iran itu. Itu sejarah, catatan sejarah. Ya, kalau kau mengatakan gitu di channel YouTube berbahasa Indonesia, ada tampar lagi. Apa mampu Tuhanmu mengazab dia? Kan tidak. Dan kau katakan menghina Tuhan kami seolah-olah 1 kali 24 jam dia tidak kuasa mematikan kau. Ya kan? Jangankan kau udah dibilang, Tuhanmu pun tidak akan mampu untuk menyelamatkan Palestina. Kalau memang hebat Tuhanmu, sudah berapa ratus tahun mereka itu selalu menderita dan mengaku-ngaku ditindas daripada Israel. Padahal kan tidak demikian. Karena Al-Quran pun mencatatkan bahwa tanah itu memang diserahkan Allah kepada Palestina, kepada Israel. Kalau memang hebat, mereka itu dekat dengan tempatnya dengan rumah Tuhan. Harusnya mereka pergi ke sana mengadu, dan setelah mengadu ada tindakan Tuhan. Sampai sekarang tidak ada. Mengapa demikian? Coba kamu jawab dulu ya Waloni. Saya berharap ya Waloni, kamu makin cerdas. Ya, tetapi kecerdasanmu pun masih hanya berlaku di kalangan orang-orang bodoh. Saya tidak pernah melihat kamu berada di kalangan orang intelek seperti Quraisy Shihab, Mahfud MD dan lain-lain. Kamu hanya pantas berada di comberan, di tempat orang-orang bodoh maka kau jadi pintar. Kalau di tempat orang-orang cerdas, kau akan disisihkan, bukan hanya disuruh duduk, ditengging kau dari situ. Ya, apalagi sampai kau bicara di hadapan di hadapan orang-orang Kristen yang cerdas-cerdas. Kutantang kau udah aku bilang, berdebat kita buktikan apa kau cerdas apa enggak. Dan kayak kau harusnya di Monas, itu bukti kau takut. Kau buat syarat yang banyak. Setelah nanti di Monas, siapa yang ngurus izin? Kau mau? Uruslah, datang aku. Percaya pegang kata-kataku, ku hajar kau di Monas itu. Atau di stadion Gelora Bung Karno ya. Ku hajar, biar disaksikan jutaan orang. Saya pegang kata-kata saya. Mau kau ginta aja, ku hajar di ruang debat. Buktikan satu ayat, jika ada saya mu'alaf, sediakan tempat, saya bilang. Langsung datang orang ancam saya mati. Itulah cerminan kalian. Kalau kami nggak ada demikian, slow saja. Kalau diskusi, ya diskusi, berdebat, ya berdebat. Kutantang kau ya Waloni, yang nggak bisanya kau kemarin kutemui di Duri ini. Kalau datang kian kau di Duri, kubal balik kau.
Kupegang kata-kataku nih ya, Yawan. Kubal-bali, dalam artian kita berdebat. Ku permalukan kau di sini. Tapi apa? Tunggu kau sampai jam 11 malam tak ada teleponmu. Undangan ku kasih sama panitia. Tolong sampaikan sama Yaya Waloni. Saya mau berdebat dengan dia. Saya bilang, videonya ada di channel saya nih. Yaya Waloni, jadi jagalah mulut besarmu. Boleh cari makan, tetapi jangan terlalu over. Ya, kami juga melakukan hal yang sama. Ada banyak pendeta. Tapi ya puji Tuhan, mereka tidak terlalu over seperti kau. Mereka melakukan itu apa? Reaktif seperti saya. Kan karena kamu mengatakan itu, maka saya harus mengatakan ini. Biar ada berimbang. Dan orang Kristen tak pernah marah. Kalian percaya saya. Satu saat misalnya saya jadi orang terkenal. Oh, pasti kalian mau berjilid-jilid. Ini video ini tahun berapa ini? 2020 ya. Satu saat ya. Tapi kalau kalian hanya modal materi 6.000 selesai masalah. Itulah orang Kristen. Ada kasih diajarkan Yesus. Paham ya? Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.